Selamat siang adik-adik sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah syukur bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini di SD Negeri 4 Sumberjo. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini di bulan Ramadan mendapatkan dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kelihatannya sepi. Berapa orang kira-kira yang nggak berangkat? Siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa yang nggak berangkat Pak? Kau nggak tahu lah, kawanmu ada berapa? Satu kelas 30. Berarti wah banyak sekali ya kan? 3 datang. Oke ya, sebelum kita mulai belajar, kita ulangi tepuk semangat yang kemarin gagal. Ya, yang kemarin kan masih kaku nih, belum perfect. Kita ulangi sekali lagi di hari ini. Yuk semuanya berdiri dulu yuk, bentar. Ikutan ya, sambil duduk ya. Sambil duduk ikut tepuk ya. Oke, kemarin itu kan se-nya ke kanan, ma-nya ke se-nya ke kiri, ma-nya ke kanan, ngatnya ke atas kan. Terus ngatnya ke depan, terus semangatnya ke atas. Yuk praktek dulu, coba dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekali lagi. Yuk, sekali lagi ya. Hari ini harus bisa ini. Tepuk semangat. Luar biasa. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran IPAS. Kita kemarin sampai di halaman 222 mengenai aku dan kebutuhanku. Sekarang kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu topik B, kegiatan jual beli sebagai cara memenuhi kebutuhan. Oke, di sini ada beberapa materi yang harus dibacakan secara keras. Yang laki-laki. Gimana? Iya. Hah? Oh ini ya. Enggak lihat. April, kok Ariel. Nah, oke, kita sekarang gilir dari yang terdepan. Semuanya harus menyimak karena nanti ketika pindah orang harus tahu sampai dimana. Dari yang paling belakang. 230. Yang keras ya, yang keras ya. 230 yang B. Yang paling atas. B. Kegiatan jual beli sebagai cara memenuhi kebutuhan. Pernahkah kamu ikut orang tuamu pergi berbelanja? Tahukah kamu mengapa orang tuamu pergi berbelanja? Stop.
Selanjutnya sebelahnya. Orang tua kita pergi berbelanja untuk membeli semua kebutuhan yang kita perlukan, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, hingga barang-barang keperluan rumah tangga lainnya, seperti sabun, sampo, deterjen, dan lain-lain. Dengan cara itulah semua kebutuhan kita dapat terpenuhi. Stop. Sebelah kiri. Hati Pak. Ada berbagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli. Ada warung, toko, pasar, supermarket, kantin, dan garasi sekolah. Tahukah kamu apa saja perbedaannya? Stop. Geser. Warung biasanya menjadi satu dengan rumah memilikinya pada umumnya. Warung menjual barang kebutuhan sehari-hari, contohnya beras, sabun, gula, teh, kopi, kecap, dan lain-lain. Barang-barang yang ada di warung umumnya dijual eceran. Stop. Toko ada bermacam-macam jenisnya. Ada toko yang menjual bermacam-macam barang. Toko serba ada, motor serba. Ada juga toko yang hanya menjual satu jenis barang. Contoh toko sepatu, toko alat tulis, dan toko mainan. Selanjutnya. Supermarket adalah toko besar yang menjual berbagai macam kebutuhan. Supermarket disebut juga pasar swalayan karena pembeli mengambil sendiri barang yang diinginkan lalu membayarnya di kasir. Geser. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Para pedagang di pasar biasanya menawarkan barang dengan harga yang beragam. Oleh karena itu pembeli dapat menawar harga. Toko online saat ini berbagai macam kebutuhan bisa dibeli melalui toko online dari berbagai aplikasi yang ada. Orang kita dapat membeli barang-barang kebutuhan tanpa kemudian akan mengantar barang pesanan ke rumah. Selanjutnya. Kantin sekolah adalah warung tempat menjual makanan dan minuman yang ada di lingkungan sekolah. Koperasi adalah salah satu tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Koperasi menjual berbagai keperluan dan perlengkapan sekolah seperti seragam, perlengkapan pramuka, dan alat tulis. Stop. Pause dulu. Berhenti dulu. Kita ulas sebentar ya. Pernah nggak adik-adik sekalian ikut ibu atau ikut bapak, ikut kakak ke warung? Pernah nggak? Pernah apa sering? Minta apa? Kenapa harus minta jajan? Kan awalnya cuma ikut. Oke, jadi di sini ada tempat-tempat kegiatan jual beli. Adik-adik tahu warung? Di mana warung? Tempat warung ada di mana? Di sekitar rumah kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Warung itu toko tetapi punya tetangga kita. Itu yang disebut dengan warung. Kemudian yang kedua ada toko. Toko itu biasanya berada di pinggir jalan raya, jalan besar. Misalkan ada toko sepatu dan lain-lain dan sebagainya. Dia hanya menjual barang yang diproduksi oleh merek tersebut. Misalkan merek tersebut namanya Snowman. Ya toko itu ya toko Snowman. Dia hanya menjual produk dari barang Snowman ya. Kemudian yang kedua ada supermarket. Di mana ada supermarket di sini? Supermarket ada di mana? Supermarket itu apa sih, Pak? Supermarket itu apa loh, Pak? Toko besar. Kalau di Kemiling pernah ke Giant? Super Indo? Ya. Yang di sana? Ya. Pernah ke sana? Nah, itu namanya super. Nah, itu
Giant atau apa sekarang namanya? Kalau dulu setahu Pak Guru Giant, atau udah ganti nama Pak Guru? Sekarang Superindo. Betul, berarti nggak salah. Kalau pasar tahu nggak? Pasar ada di mana? Ada pasar kan? Nggak kesini kan? Pernah sering dong ke pasar? Kalau ke pasar itu rata-rata orang Indonesia itu udah sering. Yang jarang itu ke supermarket, ke mall dan lain sebagainya itu jarang. Karena kebanyakan mall dan supermarket itu berada di pusat kota. Bukan berarti mahal, tetapi jauh dari desa. Makanya orang kalau harus ke sana untuk hanya membeli roti atau telur, terlalu mahal ongkosnya daripada barang yang akan kita beli. Kemudian toko online. Coba sebutkan salah satu toko online yang kalian tahu. Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok. Terus apa lagi? Grab, Gojek bisa, itu pesan makanan, itu termasuk toko online. Shopee Food, Maxim. Karena di Kemiling ini cukup banyak ya, maksudnya Grab, Gojek itu cukup banyak berseliweran. Kalau di rumahnya Pak Guru sana itu nggak ada, Grab, Gojek itu nggak ada di dekat rumahnya Pak Guru. Karena rumahnya Pak Guru itu jauh, masuknya jauh loh. Dari jalan raya ke rumah Pak Guru itu masuknya jauh. Jadi jarang sekali ada Grab ataupun Gojek yang lewat di rumahnya Pak Guru. Walaupun jalannya besar. Kalau di sini kan jalannya kecil, tapi Grab Gojek tiap hari lewat kan, lalu lalang kan. Kalau di tempat Pak Guru sana enggak, walaupun jalannya besar, tapi Grab Gojek belum terlalu ramai. Tapi kalau kurir paket ya sudah banyak banget. Betul ya, tadi toko online itu bisa Shopee, bisa Lazada, bisa Blibli, Tokopedia, dan lain-lain masih banyak lagi. Agoda juga ada itu lah, bener lah. Kemudian kantin, gimana kantin di sini? Jualan apa dia? Snack, jajanan ringan, kemudian yang pedes-pedes biasanya kan es, terus apa lagi? Pensil, alat tulis, pena. Ini apa yang biasa kalian tempel-tempel di sini? Stiker itu. Nah itu tuh apa namanya itu? Itu kan kalian di sana toh? Namanya kantin. Kantin itu identik dengan tempat berjualan yang ada di sekolah. Kalau di luar sekolah namanya warung. Kalau di dalam sekolah namanya kantin. Di dalam sekolah ataupun di lingkungan perkantoran itu namanya kantin. Kemudian ada koperasi. Koperasi sekolah adalah suatu tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Di sini ada koperasi enggak? Ada enggak? Tahu koperasi enggak? Kalau kantin itu yang punya namanya siapa? Nah, kalau kantin itu yang punya Bu Atun, namanya kantin. Kalau yang punya SD Negeri 4 Sumberjo, namanya koperasi. Maksudnya, jadi ada tata usaha di SD yang menjual kebutuhan untuk adik-adik sekalian, misalkan jajan dan alat tulis lain sebagainya. Tapi itu punya SD dan yang mengelola SD Negeri 4 Sumberjo, maka itu disebut koperasi. Begitu ya. Kemudian yang terakhir ada pedagang jajanan. Siapa pedagang jajanan ini? Amang somai, terus Mang bakso, terus Taiwan, cilok. Pokoknya yang pakai gerobak itu termasuk paham pedagang jalanan ya. Oke, selanjutnya
kita lanjut ke nomor 2, sejarah kegiatan jual beli. Ayo dilanjutkan. Cara itulah yang dinamakan barter. Contohnya, nelayan menukarkan hasil tangkapannya dengan beras hasil panen petani. Dalam barter, barang yang ditukar harus mempunyai nilai sama. Stop. Jangan dilanjutkan dulu. Zaman dulu belum ada yang namanya uang. Aduh, aku nggak kantongin uang. Ada yang kantongin uang? Ada yang kantongin uang? Ini adalah uang. Ini nilainya 2.000. Kalau untuk beli bakso dapat nggak? Berapa? 2 butir. Kalau untuk beli bakso dapatnya 2 butir. Kalau lagu zaman dulu, abang tukang bakso, mari sini, aku mau belinya berapa? 200 perak, yang banyak baksonya, ya kan? Ini kalau harga bakso masih 200 perak, ini dapat 10 mangkok. Iya dong. Iya dong. Dapat 10 mangkok. Kalau 1.000, dia dapat 10 mangkok. Nah, uang diciptakan setelah negara Indonesia itu menjadi negara yang mempunyai kepemerintahan. Negara merdeka, itu baru ada uang di Indonesia. Sebelum itu mereka melakukan perdagangan dengan sistem barter ataupun tukar barang. Dari yang misalnya, oh Pak Guru punyanya singkong, tapi Pak Guru pengen makan cilok misalkan. Pak Guru dari rumah bawa singkong, terus tak tukar cilok di kantin. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa, karena barter sistemnya ya. Kemudian ada lagi, misal Pak Guru dari rumah punyanya pepaya. Pepaya Pak Guru tak tukar es cekek di sini. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Nah, itu yang disebut dengan barter. Berlaku juga dengan benda-benda yang lebih besar. Oke, selanjutnya. Produksi, ayo. Produksi. Atas orang yang melakukan kegiatan Indonesia Terus ayo Mbak, yang B, yang ini ya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produk. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut contohnya pedagang besar, grafir, pedagang dan perantara, agen dan pekelar. Stop. Yuk. Konsumsi. Contohnya membeli makanan dan minuman, membeli baju dan lain-lain. Stop. Produksi. Di sini ada pabrik nggak? Ada. Di mana? Pabrik apa?
Pabrik tahu. Berarti pabrik tahu itu masuknya produsen, distribusi atau konsumsi? Produksi, karena dia membuat tahu. Dia produksi sebuah bahan makanan, maka dia disebut dengan produksi. Kemudian siapa yang menjadi distribusi? Bukan, distribusi itu nggak melulu harus pakaian. Distribusi itu kalau di sini ada orang jualan sayur bak motor, bawa motor roda 3, tempe. Nah, itu orang-orang yang berjualan keliling itu juga termasuk orang yang pelaku pendistribusi atau di sini disebut dengan distribusi. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Siapa yang menjadi konsumsi? Konsumsi itu adalah konsumen. Kita yang pakai, kita yang beli, kita yang milih, kita yang memiliki, itu disebut dengan konsumsi. Kucing. Wah, kucing. Oke ya, tadi kita sudah membahas yang namanya barter atau tukar menukar barang. Barter menggunakan benda bertemu dengan benda yang lain atau barang A bertemu dengan barang B. Kemudian diciptakanlah yang namanya alat tukar. Apa itu alat tukar? Yang pertama ada uang. Di sini semuanya punya uang 2000 nggak punya? Ini adalah contoh uang kertas. Kemudian ada uang logam atau biasa disebut uang koin karena bentuknya bulat dan berbahan dari bahan metal. Kemudian setelah ini, setelah dari jenis-jenis uang ini tadi, dari uang kertas, uang logam, kemudian zaman sekarang itu zamannya semakin canggih. Ada yang namanya kartu debit. Bapak ibu kalian pasti punya ini, ya. Mau dari bank ABCDEFG, dan lain sebagainya pasti punya. Kemudian ya ini sama-sama kartu debit, ya, atau kartu kredit itu mirip. Kemudian giral itu sebuah cek, dan semakin maju zaman berkembang, ada yang namanya uang elektronik. Ada yang tahu uang elektronik? Masa nggak tahu uang elektronik? Pernah top up game? FF? Pernah top up Shopee Pay? Pernah top up Dana? Dan yang lain-lain. Itu termasuk uang elektronik atau uang digital. Nah, kemudian Indonesia sekarang itu sudah mengadopsi beberapa sistem pembayaran cashless. Tahu cashless nggak? Pembayaran cashless itu ketika kita mau bayar, kita cukup tempelkan saja. Nah, ini yang Pak Guru pegang namanya e-money atau supir-supir biasa sebut namanya e-tol. Namanya e-tol. Ini untuk masuk ke jalan tol, bayarnya begini, cuma ditempelin aja. Udah, langsung saldo yang ada di dalam ini langsung terpotong. Bisa juga digunakan untuk belanja di Alfamart atau Indomart. Jadi misalkan kita di sini ada uangnya, kita bisa belanja ke Alfamart ataupun Indomart dengan membawa e-tol. Hanya bisa untuk belanja, kalau untuk ditarik uang nggak bisa. Ya.
Beda. Nih perbedaannya nih. Kalau ATM dia ada semacam, kamu punya SIM card HP kan? Nah kan mirip seperti ini, ya kan? Nah, nih SIM card HP itu kan seperti ini, ya kan? Nah, nih kalau e-tol atau e-money dia polos. Teknologi yang digunakan namanya NFC. Tapi kalau Pak Guru jelasin NFC ke kalian, kayaknya belum sampai ya. Jadi intinya cara bayarnya cukup ditempel kalau pakai e-money ataupun e-tol dan lain sebagainya. Warnanya nggak harus seperti ini, ada warnanya hitam, merah, kuning, hijau, hijau ada semua. Banyak ya. Oke, jadi sekarang Pak Guru mau memperlihatkan mengenai sejarah uang melalui LCD proyektor. Pak Guru harap adik-adik sekalian dapat menyimaknya dengan seksama. Ini suaranya tidak bisa kenceng karena speakernya dipakai latihan solo sound. Jadi simak ya. Oke, stop di sini. Ya. Di sini ada gambar uang kertas negara Republik Indonesia. Berapa yang terkecil? 1000. Yang terbesar? 120. Hah? 100 aja, jangan ditambahin 150. 100.000 dan
50 itu yang paling besar. Terus pada tahun 2000 berapa itu ada uang edisi 75 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka ada uang 75.000 yang warnanya coklat, gambarnya perahu. Nah, dari uang-uang ini ukurannya sama, tapi kok bisa nilainya berbeda. Bayangkan, kita punya 2000 satu lembar dan punya uang 5.000, ya, ukurannya sama, persis, beda dikit banget, tipis banget bedanya kan? Kok bisa nilainya beda? Ayo, kenapa? Ada lagi 1.000, tadi yang 1.000 selembar. Oh nih, 1.000 selembar. Ini bukan uang baru, ini uang lama. Nih, ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000. Bentuknya mirip, ukurannya lah paling bedanya nggak sampai 1 cm. Kok bisa nilainya berbeda? Apa yang membuat dia berbeda? Angka, nilai, terus ukuran, terus apa lagi? Gambar, bisa. Terus apa lagi? Nah, warna boleh. Jadi yang membuat ini nilai tukarnya berbeda, yang pertama adalah ketentuan pemerintah negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai uang atau alat tukar barang. Kalau 1.000, ya memang dia nilainya lebih kecil dari 5.000. Dari 2.000 juga lebih kecil. Makanya uang 1.000 nggak bisa ditukar dengan uang 5.000. Yang bisa 5.000 ditukar dengan 1.000 ribuan. Bisa dapat ini 5, ya nggak? Tapi kalau uang 1.000 ditukar ke 5.000, ya nggak dapat, nggak boleh, ya. Oke, setelah sejauh ini Pak Guru punya sebuah lembar kegiatan untuk adik-adik sekalian. Seperti halnya pertemuan yang lalu. Oke. Sekarang jam 12 kurang 10 menit. Ini berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan apa yang sudah kita tonton di video barusan. Ke belakang di belakang. Itu balikin, tukar. Itu yang original. Yang original. Itu berapa 3 ya? Ya ditulis lah, nanti nilainya buat siapa? Nilainya buat siapa kalau nggak ada namanya? Silakan dimulai. Diisi namanya dan kelas. Ini nggak minta tanda tangan orang tua. Kalau yang kemarin tetap harus dikumpulkan, walaupun kita ketemunya nanti habis lebaran.
Ya iya dong, kan kalian habis ini libur lebaran. Iya. Tetap harus dikumpulkan sampai kalian nanti setelah lebaran. Yang pilihan ganda disilang, yang esai diisi. Seperti kemarin, Pak Guru nggak mau jawabannya kok cuma apa alasannya menggunakan uang untuk beli. Belajar menggunakan kata-kata yang bagus. Jadi jangan cuma apa sebenarnya fungsi uang untuk beli. Jangan seperti itu ya. Dibuat yang bagus kata-katanya biar bisa dipahami dengan baik. Tulisannya yang bagus, santai aja, nggak usah terburu-buru. Paham? Kata-katanya yang bagus. Iyalah, ngapain belajar bikin sebuah alasan. Alasannya yang bagus. Uang adalah, nah, terus apa ada uang? Kata-katanya yang bagus. Coba tuangkan pikir apa yang ada dalam otak adik-adik sekalian, coba dituangkan dalam sebuah tulisan. Tuh, misal, waduh aku kayaknya fungsi uang ini untuk ini loh, tulis aja, nggak apa-apa. Karena pendapat setiap orang pasti berbeda-beda, gitu ya. Kasih alasan terbaik kalian. Keterangannya harus yang jos.
kurang. Kok di bawahnya jawab? Alasannya benda kepiye? Cuma dong ditambahin dong. Coba apa yang ada di bawah kamu tulis aja tentang uang yang ada dalam benak. Apa dulu dong? Kan yang ditanya fungsinya loh. Emang uang itu cuma bisa buat beli alat tulis? Kan enggak? Paket bisa. Iya, kalau kayak gini nggak bisa. Nah, ini bagus nih. Betul sekali. Coba yang ada di benak kalian, yang ada dalam pikiran kalian, tulis aja loh, jangan takut salah. Tulis aja, menurut kalian fungsi uang itu apa sih? Boleh. Bisa. Gimana Pak Tuan? Ayo yang ada dalam benak pikiran adik-adik sekalian, tulis aja pokoknya. Buat apa sih duit itu? Lebih pun ke bawah-bawah sampai beleber-beleber gak apa-apa. Di bawah, kalau titik-titiknya udah habis, terus di bawahnya lagi gak apa-apa boleh. Misalkan kurang, misal kurang, tapi kamu kalau boleh gimana? Boleh. Harus jelas buat apa sih kita punya uang buat apa, jadi fungsinya harus tahu. Gak cuma taunya minta duit terus buat apa beli jajan, jangan cuma taunya seperti kita juga harus tahu fungsi uang. Boleh tulis aja gak apa-apa, kan ini jawabannya bervariasi. Boleh buat beli pulsa atau buat beli di Shopee COD, boleh. Tulis aja, maksudnya fungsi uang itu buat apa, tulis aja. Beli untuk top up apa game atau top up dana, beli apa di Shopee COD atau di mana. Boleh. Bagus. Boleh. Boleh. Boleh, tambahin aja. Misal nggak muat, terus mau ditambahin di bawahnya, boleh. Tambahin aja sesuka hatimu. Belajar untuk menuliskan apa yang ada di dalam pikiran kita. Buat apa sih sebenarnya uang, kan gitu. Ya, Pak.
Ya nggak boleh, kan ini fungsi uang. Maksudnya untuk begitu nggak boleh. Coba beri alasan yang konkret. Beri alasan yang konkret. Gimana? Boleh. Gak tahu. Boleh. Boleh. Oke, udah selesai semua Pak belum? Sudah ya. Jadi ditukar sama sebaku. Gak apa-apa, ditukar sama sebaku. Jadi nggak ada yang koreksi dong. Ini ke belakang, ke belakang. Tarik atasnya nih. Nah, ditukar ke belakang. Yang mana? Oke, udah ya. Ini cuma yang dipilih cuma yang nomor 1 sampai 3. Yang nomor 4 dan 5 itu nanti Pak Guru yang ngoreksi. Ya. 1, 2, 3. Ajeng memerlukan beras untuk dimasak lalu dimakan. Dia menukarkan ayamnya dengan beras milik Anton. Ajeng memenuhi kebutuhannya dengan cara barter. Dengan cara barter. Nomor 2. Danis menggunakan uang untuk ditukarkan dengan buku. Fungsi uang pada pernyataan tersebut yaitu sebagai alat ukur. apa? Ayo, apa?
nggak masak. Nilai tukar. Kenapa kok nilai tukar, bukan alat tukar, bukan alat ukur? Alat ukur itu contohnya penggaris, meteran, dan lain-lain, itu namanya alat ukur. Alat ukur yang A. Nah, kemudian yang dilakukan Ganis yaitu melakukan pembelian menggunakan uang. Jadi uang di situ berarti sebagai sebuah nilai tukar. Oke, selanjutnya nomor 3. Adit ingin membeli sepasang sepatu senilai 150.000. Kok bisa tahu ini 150.000 dari mana? Dari Bu Asri. Jangan dari Bu Asri. Kok bisa tahu ini? Kok bisa tahu ini Kok bisa ini 150.000 dari mana? Mana 1.050.000? 04, Pak. 104. Nolnya 104. 100 Nolnya ada 4. 100 nolnya ada 4. 100 nolnya ada 4. 100 itu nolnya ada 2. Iya enggak? 100 itu nolnya ada 2. Kalau 1.000 nolnya ada. Kalau 10.000 nolnya ada 4. 15.000. Nah, ini bukan 15.000. Kalau 15.000 ya, ini yang kesini hilang nih. Ini 15.000, ini titiknya hilang. Ini jadi 15.000. Ini kan ada angka 150. Kemudian di sini nolnya 3 berarti ribuan. 150.000. Begitu cara paling gampangnya untuk kita bisa tahu kenapa kok ini bisa disebut 150.000 dari mana. 150 di belakangnya ada nolnya 3 minimal. Kalau yang di belakang ini kadang nggak ditulis. Yang paling belakang ini, ya. Ini menunjukkan Adit cukup membayar uang jumlah 150.000 untuk sepasang sepatu. Fungsi uang pada pernyataan tersebut yaitu sebagai alat pembayaran. Itu gampang lagi. Alat pembayaran. Yang benar dicentang, yang salah dicoret. Yang udah sebentar, ini tak beresin dulu. Enggak usah, karena nomor 4 dan 5 belum. Nomor 4 dan 5 itu nanti Pak Guru yang ngoreksi sendiri ya. Nih, sekarang dikumpulkan. Sebentar. Yuk. Mas, Belum balik. Dikumpulkan. Ini udah. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua kan? Nah, oke. Ya.
sebelum kita beranjak untuk pulang, Mbak. Ya kan perempuan dipanggilnya Mbak. Kalau laki-laki dipanggilnya Mas. Iya dong, ya begitu kan. Jadi halo. Kira-kira tadi setelah Pak Guru menjelaskan mengenai uang dan uang digital dan beserta kawan-kawannya itu, ada yang mau ditanyakan nggak? Kenapa nggak ada yang ditanyakan? Udah paham semua? Atau bingung? Kok bingung? Oh bingung mau nanya apa? Kirain bingung tadi yang disampaikan apa dari Pak Guru. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja sekarang. Kita kan masih punya waktu 5 menit lagi. Iya, pulang. Gimana pulang? Ajarnya udah lewat. Ayo coba apa? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mana yang tadi kawan sampai ini? Oke ya, jadi pada pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian, dapat berguna nantinya menjadi bekal ilmu pengetahuan buat adik-adik sekalian, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, habis ini kita langsung ke doa. Pak Ketua. Kita masih punya waktu 2 atau 3 menit lagi. Sebelum ada uang kita pakai. Uang kertas pecahan terkecil. Uang koin terkecil nilainya berapa? Zaman dulu, sekarang adanya yang paling kecil memang 100 rupiah, tapi zaman
zaman dulu bahkan sampai 1 rupiah pun ada. 1, 5, 10, 15, 25 dan sampai 100 ya. Tapi yang berlaku sekarang paling kecil itu 100 rupiah. Uang yang biasa digunakan untuk keringan nilainya berapa? Ini dulu, uangnya dulu. Ayo. Nilai yang uang yang berwarna biru nilainya? Yang warna hijau? Yang kuning? 5.000. Pak Guru punya uang 5.000. Kalau ditukar dengan uang 1.000 rupiah jadi berapa lembar? 5 dong, kok 6? 10.000 ditukar dengan uang 2.000 dapat berapa? 5. Ayo, 100.000 warnanya? Telat ya? Padahal gampang banget loh, 100.000 warnanya merah. Tapi kan nggak cepet-cepetan. 20.000 nolnya ada berapa? 4 dong. Kan puluhan ribu, nolnya ada 4. 1.000 Nolnya berapa? 1.500 nolnya berapa? 2. 1.500 nolnya 2. Ya kan? Ini gak apa-apa kok panggil sambil dengerin kok. Terus 15.000 nolnya berapa? 3, 4, 10, 3. Yang paling konsisten. Dan dia udah nyerah, dia udah 3 tapi udah nyerah habis itu ya nyerah gitu. 14.000 nolnya 3. 3. Ulang yuk semuanya pulang yuk. Terima kasih.